Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengukur atau mengecek atau mengetes dioda. Di sini saya punya beberapa varian dioda ditinjau dari segi terminalnya atau kakinya ada dua macam di sini. Yang pertama adalah tipe SMD, Surface Mount Device, artinya lead kaki-kaki terminalnya rata, tidak seperti ini yang punya kaki panjang. Ini ada dua macam. Kemudian yang kedua ada dioda DIP, Dual Inpex, dia punya kaki panjang seperti ini. Yang DIP di sini ada banyak, ada yang paling kecil ini adalah 1N4148. Kemudian ada 1N4002. Kebetulan yang 4001 saya tidak ada. Terus kemudian di atasnya ada 1N401. Ini arusnya 3 ampere. Yang 1N4001 ini arusnya 1 ampere, arus maksimalnya. Yang ini yang 4148 200 mA. Sedangkan yang besar ini tipe 6A10 ini 6 ampere. Kemudian yang bentuknya seperti transistor ini juga sebetulnya dioda. Dia memiliki 3 kaki, yang 2 pinggir ini adalah kaki anoda, yang tengah ini adalah katodanya. Sebetulnya ini adalah 2 dioda yang dijadikan satu. Ini arus maksimalnya adalah 20 ampere. Ini adalah dioda Schottky. Sedangkan yang lain adalah dioda biasa. Ini breakdown voltage-nya saat reverse bias adalah 100 volt. Yang ini juga sama 100 volt, yang ini juga sama 100 volt semuanya. Oke. Sekarang kita akan coba bagaimana sih mengetes atau mengecek dioda itu berfungsi dengan baik atau tidak menggunakan multimeter analog atau avometer analog dan multimeter digital. Kita akan coba bagaimana cara menggunakan dua buah alat ukur ini untuk mengetes dioda. Kita coba untuk mengetes dioda 1N4002. Jadi yang pertama, kalau menggunakan avometer analog, ini kita posisikan saklarnya ke posisi untuk mengukur hambatan. Boleh kali 1, boleh kali 10, ataupun kali 100, ataupun yang kali 10K juga boleh, terserah. Yang penting diposisikan untuk mengukur hambatan atau resistansi. Oke, ini misal kali 100. Kemudian kita cek, kita hubung singkatkan dua probe ini, yaitu probe negatif dan probe positifnya. Yang atas yang warna biru ini adalah penunjukan untuk nilai resistansinya. Ya, di 0 dimulai dari kanan, semakin ke kiri nilainya semakin besar. Artinya kalau saya hubungkan singkat seperti ini, resistansinya 0 karena tidak ada hambatan antara dua probe ini. Nah, seperti ini boleh kita adjust supaya tidak ada resistansinya ke posisi 0, atau dibiarkan juga tidak apa-apa karena kita tidak membutuhkan nilai akurat yang tinggi untuk mengecek atau untuk mengukur dioda. Oke, bagaimana dioda yang berfungsi baik atau tidak? Jika yang berfungsi baik itu ketika diukur seperti ini, jadi yang anoda dapat probe negatif, yang katoda dapat probe positif, resistansinya akan mendekati 0. Jika dibalik, resistansinya hampir infinity, atau jarumnya tidak bergerak. Jarumnya di sini tidak bergerak. Kalau kita balik seperti ini, jarumnya mendekati angka 0. Yang ada warna silver ini menunjukkan dia adalah katoda. Yang sebelah kiri ini menunjukkan kaki anoda. Nah, seperti ini, artinya ini masih berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana
kalau dioda ini rusak, ada dua kemungkinan jika rusak. Pertama, jika diukur seperti ini dia resistansinya kecil, jarumnya menuju ke kanan. Jika dibalik, ini juga resistansinya kecil, jarumnya juga bergerak ke kanan. Nah, berhubung ini diodanya masih kondisi normal atau berfungsi dengan baik, maka jarumnya tidak bergerak. Nah, kalau rusak, mestinya dia ikut bergerak. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Rusak kemungkinan kedua, jika diukur kedua-duanya tidak bergerak. Misal diukur seperti ini, anodanya dapat negatif, katodanya dapat probe positif, tidak bergerak. Begitu dibalik, juga tidak bergerak. Nah, berhubung ini masih normal, maka dia bergerak. Jadi ada dua kemungkinan tadi ya, untuk mengecek dioda apakah rusak atau tidak. Jika dibolak-balik, kedua-duanya bergerak. Atau jika dibolak-balik, kedua-duanya tidak bergerak jarum penunjukan pada alat ukur analog ini. Di berhubung ini masih berfungsi dengan baik, dia bergeraknya atau resistansinya mendekati nol hanya ketika probe positif ketemu dengan katoda, probe negatif ketemu dengan anoda. Jika dibalik, maka tidak bergerak. Nah, itu ketika menggunakan alat ukur analog. Sekarang bagaimana jika menggunakan alat ukur digital? Di sini ada saklar untuk menunjukkan nilai hambatan, untuk mengukur hambatan. Dengan menggunakan alat ukur digital ini kita bisa mengukur dioda, mengecek dioda dengan dua macam. Pertama, kita bisa menggunakan alat ukur hambatan, atau di sini ada khusus spesial untuk mengukur dioda. Jadi jika saklarnya penunjukannya di sini bisa digunakan untuk 4 macam pengukuran. Yang pertama adalah untuk mengukur hambatan, simbolnya ohm ini, untuk mengukur hambatan. Kemudian bisa juga untuk mengukur konduksi, apakah sebuah jalur itu atau rangkaian itu nilai resistansinya kecil atau tidak, konduksi atau tidak. Kalau konduksi dia akan berbunyi bip. Atau juga bisa digunakan untuk mengukur sebuah dioda atau untuk mengukur kapasitor. Jadi sekarang kita menggunakan alat ukur digital, tapi diposisikan ohm. Untuk resistansi di sini ada mega ohm, artinya nanti nilainya adalah hambatan. Kita coba. Nah, sekarang katodanya, sekarang anodanya dapat probe positif, terus kemudian katodanya dapat probe negatif, maka dia akan ada nilai resistansinya. Di situ muncul angka 0,7 sekian-sekian mega ohm gitu. Kalau kita balik, nilai resistansinya tidak muncul. Nah, ini karena kena tangan saya. Nah, ini dia tidak muncul. Ini kalau kita balik akan muncul angkanya. Ini artinya dioda masih berfungsi dengan baik. Berbeda dengan yang tadi dengan cara mengukur analog ya. Nah, ini ada nilai resistansinya. Sekarang nilainya adalah 8, sekian mega. Karena tadi kepegang tangan saya. Kalau kita balik, nilai resistansinya tidak ada atau infinity. Nah, ini kalau menggunakan nilai avometer digital dengan hambatan. Sekarang bagaimana kalau avometer digital untuk mengukur dioda? Kita pilih select ini. Nah, ini sudah ada simbolnya bip untuk ini. Sekarang satu kali lagi ditekan. Nah, ini untuk mengukur dioda. Oke, kita ukur. Di sini tidak ada nilainya. Kemudian kita balik lagi. Nah, sekarang ada nilainya 0,539 volt. Nah, kalau kita balik tidak ada nilainya. Begitu juga dengan yang lain juga seperti itu. Ini misal yang 6 ampere. Ini ada nilainya 0,49, 0,48 volt. Kalau kita balik tidak ada nilainya. Nah, ini artinya dioda masih bekerja dengan baik. Ini untuk dioda dengan digital meter dengan posisi untuk mengecek atau mengukur dioda.
Jadi bisa dua macam untuk mengecek dioda dengan avometer digital, bisa mengukur dengan posisi hambatan. Kita kembalikan seperti ini. Nah, ini untuk hambatan, ada simbolnya ohm, bisa seperti itu. Nah, kalau seperti ini infinity. Kalau kita balik seperti ini, dia ada nilai resistansinya. Oke, saya kira cukup seperti itu untuk mengukur atau mengecek atau mengetes dioda dengan alat ukur analog dan digital. Sampai ketemu video berikutnya, kita akan praktek atau mencoba karakteristik dioda bagaimana bentuknya. Kalau yang video sebelumnya adalah karakteristik dioda secara teori atau simulasi, video berikutnya kita akan membahas karakteristik dioda secara prakteknya seperti apa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.